Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazallu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina 'ala aduwwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum minal a'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadhalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Rawahu Ahmad. Jadi senantiasa ada di tengah-tengah umat Rasulullah ini Allah akan eksiskan yang sering disebut dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Allah akan eksiskan di atas Al-Haq, dan mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah, dan mereka tidak akan pernah merasa terganggu oleh orang-orang yang menyelisih mereka, menghambat mereka, menentang mereka, kecuali sedikit mihnah, ujian, sampai hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadhalik, sampai datangnya keputusan Allah mereka tetap dalam kondisi demikian. Artinya sampai datangnya yaumil kiamah mereka tetap dalam kondisi demikian. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa aina hum, di mana keberadaan mereka? Rasulullah mengabarkan, qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah lembaga intelijen dunia diberi nama National Intelligence Council, menaungi 15 negara. Dia melakukan riset. Akhirnya direkturnya Robert Hensing mencoba memunculkan laporannya dengan judul Mapping the Global Future. Jadi hasilnya start 2020 akan terjadi New Islamic Philippines, yaitu kebangkitan kembali ke pemerintahan Islam atau kekhalifahan Islam baru, yakni sebuah pemerintahan Islam yang mampu memberi tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai Barat. Ini dikutip harian USA Today edisi 13 Februari 2005, bahkan harian Kompas di Indonesia juga meliput 16 Februari 2005. Ternyata apa yang diprediksi oleh National Intelligence Council terjadi. Ini tanda-tanda kebangkitan Islam global 2. Dari mana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dari Turki. Tepat bulan Juli 2020, Presiden Tayyip Erdogan melonceng Hagia Sophia dirubah jadi masjid, dan dilonceng sholat Jum'ah pertama kali, dan ini menggegerkan dunia. Jadi apa yang diriset oleh 15 negara tadi ternyata terjadi. Mulai dari Turki, benar-benar Turki itu 50 tahun berhasil merubah sekuler menjadi Islam. 50 tahun. Makanya Profesor Didin Habiduddin itu sampai terbang ke Istanbul, Turki, tanya kepada Presiden Tayyip Erdogan, rahasianya gimana? Rahasianya apa? Cuma 3, Presiden Turki Tayyip Erdogan itu, yaitu gerakan sholat subuh berjamaah. Itu digerakkan seluruh negara. Gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan zakat infak sedekah. Yang ketiga, gerakan silaturahim antara umara ke ulama. Ini. Jadi cuma 3 itu kuncinya. Turki bisa berubah dari negara sekuler ekstrem menjadi negara Islami. Kebalikan Indonesia selama 10 tahun kemarin oleh Mr. Mulyono dari Islam menjadi sekuler. Jadi kebalikan Turki di Indonesia ini. Tapi alhamdulillah Allah gagalkan, sehingga sekulernya belum kafah. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri kan, bagaimana rezim Mulyono itu agama jadi musuh negara. Itu sudah sampai Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim itu sampai
ketika melonceng roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Bahkan sampai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila minta kepada umat Islam se-Indonesia, ya kan, itu untuk meninggalkan Al-Quran dan hadis. Sampai seperti itu loh, Pak. Sehingga 10 tahun ini kehancuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini hancur. Kenapa? Karena itulah syarat yang diminta oleh Amerika. Ingin menjadikan 10 tahun ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Kalau berhasil jadi sekuler kafah, itu teori politiknya kebangkitan komunis akan terjadi di Indonesia. Tapi wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya nggak jadi 3 periode, nggak jadi 3 periode. Bahkan sampai saya dapat info A1 dari rank 1-nya Presiden Prabowo, itu beliau melakukan operasi intelijen Sandi Yuda sampai akhirnya beliau pegang, sehingga akhirnya beliau rubah total, ya kan? Gebrakannya luar biasa itu Presiden Prabowo. Gebrakan pertama, beliau bubarkan tim kerja undang-undang Omnibus Law. Akhirnya buruh-buruh se-Indonesia sujud syukur. Gebrakan yang kedua dari Presiden Prabowo, hutang-hutang petani dan nelayan seluruh Indonesia dihapuskan. Kemudian gebrakan yang ketiga yang cukup mengagetkan, 300 jenderal yang selama ini diternak oleh Mr. Mulyono langsung didel, dicopot non-job. Luar biasa. Bahkan dulu jenderal yang benar-benar harum namanya dan benar-benar terintegritas, yaitu Jenderal Kunto, itu kan pernah memberikan statement, saya akan habisi PKI sampai seakar-akarnya. 1 minggu setelah itu langsung didel oleh Mr. Mulyono. Nah sekarang Jenderal Kunto diangkat setinggi-tingginya loh oleh Presiden Prabowo. Beliau langsung diberi jawaban Pangkolgat Wilhan untuk menghadapi Cina di wilayah Natuna. Lebih tinggi Pak jabatannya, dan mungkin diprediksi beliau calon Panglima TNI, ya kan? Kemudian gebrakan yang selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Beliau langsung merespon peristiwa PIK, gitu kan? PIK 2 langsung ditutup, dan itu benar-benar kebijakan Pak Prabowo. Bahkan banyak sekali yang insya Allah. Tapi beliau sudah menyampaikan, saya siap dicaci maki. Jangan lihat 100 hari, jangan. Saya masih melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Makanya kenapa kok Pak Prabowo masih jadi presiden, kok masih tindak ke Solo, ya kan? Itu operasi intelijen Sandi Yuda. Mengapa Presiden Prabowo ke Cina kok meneruskan Mulyono? Itu ternyata Pak, saya dapatkan A1 dari ring 1-nya Presiden Prabowo. Saya dipanggil ke Jakarta 11 Desember. Ya Allah, beliau mengatakan, Ustaz, ternyata selama 10 tahun rezim Mulyono ini benar-benar melemahkan TNI, sehingga hanya kekuatan TNI langsung ambrol mulai ranking 3 di bawah 20, bahkan anjlok terus. Padahal dulu TNI itu ranking 3 kekuatan dunia. Nah, alhamdulillah, setelah itu akhirnya Presiden Prabowo cek, Indonesia punya berapa pesawat tempur generasi 5? Punya 1. Dalam 10 tahun itu cuma punya 1. Sementara Cina punya berapa Pak? 300. Cina punya 300.
Sehingga akhirnya kita jangan pakai okol, harus pakai otak strategi. Nah kalau Cina nyerbu Indonesia 300 pesawat tempur generasi kelima itu ya, hancur remuk Indonesia, Pak. Akhirnya Presiden Prabowo ke Cina itu sebagai strategi. Tapi Masya Allah, setelah Prabowo pulang, itu kan di-awe-awe oleh Donald Trump. Monggo Amerika, Prabowo mengatakan siap, tapi syaratnya $1 5.000 rupiah. Itu kan gila gitu kan. Artinya Prabowo menyatakan masih menunjukkan Indonesia punya jati diri, punya wibawa gitu. Ya kan, sampai sekarang ya mikir Donald Trump ini. Apalagi sekarang sudah mulai hancur ya, ya kan, nggak mungkin gitu. Akhirnya Prabowo ke Rusia. Alhamdulillah, Pak. Kenapa? Karena ternyata 15 pangkalan militer itu sudah Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Remote-nya itu di Darwin, Australia. Jadi kalau sudah nombol remuk sudah Indonesia. Sementara markas militer Cina itu ada di Natuna. Makanya kenapa Cina berambisi lewat Tommy Winata untuk merebut Pulau Rempang Galang. Karena ternyata di sana ada laut dalam yang bisa memudahkan kapal selam nuklir Cina, kapal-kapal perang Cina bisa merapat di sana untuk memperkuat Natuna. Alhamdulillah, lobi Presiden Indonesia Pak Prabowo berhasil. Akhirnya Rusia Vladimir Putin menggerakkan kapal nuklir tercanggih bergerak menuju Indonesia untuk mengimbangi Amerika dan Cina. Bahkan Angkatan Laut Indonesia latihan bersama dengan Angkatan Laut Rusia. Ini, Pak. Tapi kan enggak pernah masuk koran. Ya kan? Bahkan Presiden Prabowo sebelum pelantikan sampai hari ini itu sudah 9 kali diundang khusus oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Kan enggak pernah masuk koran. Itu. Ternyata saya dapat info A1 dari ring satunya Presiden, Ustadz, alhamdulillah Indonesia sudah diberi hak untuk membangun drone tercanggih milik Turki untuk dikembangkan di Indonesia, dan itu sudah dilaksanakan di Bandung. Bahkan ke depan Turki dan Indonesia akan membangun persenjataan militer sendiri untuk yaitu membangun kekuatan militer Indonesia. Nah ini Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan harapan ulama sedunia untuk Indonesia benar-benar nyata ini, Pak. Ini ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Semua berdoa, ya Allah, jadikan awal kebangkitan Islam dunia berawal dari Indonesia. Artinya pemantik awal kebangkitan Islam global berawal dari Indonesia. Bahkan Syekh Dr. Abu Bakar Al-Wawidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina, juga menyatakan insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i Allah akan munculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, yaitu Indonesia. Ini makanya benar-benar. Nah ini ternyata diawali dari 212, yaitu 2 Desember 2016. Dan ini tidak ada, Turki saja tidak mampu. Seluruh dunia cuma ada di Indonesia. Bayangkan ini hampir 13 juta itu. Kumpul 2 Desember 212 itu 2 Desember itu mulai dari Monas, Bundaran HI, Bapak lihat sendiri itu, sampai terus itu kan. Ya Allah, se-Indonesia Allah bangkitkan. Inilah yang terjadi. Jadi insya Allah mudah-mudahan sebagai penutup, insya Allah harapan ulama benar-benar apa yang diharapkan ulama, mudah-mudahan Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi kita